Mudik seharusnya menjadi perjalanan menuju rindu. Namun bagi Aris, ini adalah perjalanan menuju batas nalar. Sore itu, aspal di jalur pantai utara, Pantura, seperti membara. Ribuan kendaraan merayap seperti semut yang kepanasan, terjebak dalam kemacetan total akibat kecelakaan beruntun di depan. Debu, asap knalpot, dan tangisan Raka yang mulai rewel di kursi belakang membuat suasana di dalam kabin mobil MPV putih itu kian sesah. Dina, sang istri, terus menatap layar ponselnya yang menunjukkan garis merah pekat di aplikasi navigasi. Mas, kalau begini terus, kita tidak akan sampai ke rumah ibu sebelum Lebaran. Waktu tempuhnya bertambah terus. Keluhnya sambil menyeka keringat di dahi Raka. Aris menghela napas panjang. Matanya yang merah karena kurang tidur memandang ke arah sebuah papan penunjuk jalan kayu yang kusam di pinggir jalan. Menunjuk ke arah kanan, sebuah jalan aspal sempit yang masuk ke dalam rimbunnya hutan jati. Di bawah papan itu, berdiri seorang lelaki tua dengan caping menutupi wajahnya, seolah sedang menunggu seseorang. Aku akan ambil jalur alternatif itu, ucap Aris tiba-tiba. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menyeret keluarganya ke dalam sebuah dimensi di mana ruang dan waktu meliuk seperti ular, dan di mana setiap kilometer yang mereka tempuh sebenarnya membawa mereka semakin jauh dari dunia manusia. Aris membelokkan setir ke arah kanan, meninggalkan deretan lampu rem merah yang membosankan di jalur utama. Jalanan ini jauh lebih sepi, terlalu sepi untuk ukuran musim mudik. Hanya dalam hitungan menit, hiruk-pikuk klakson menghilang, digantikan oleh suara gesekan daun jati yang tertiup angin malam. Di sebuah pertigaan yang gelap, mobil Aris melambat. Tidak ada lampu jalan. Hanya ada sebuah warung kopi kecil yang diterangi lampu minyak redup. Aris memutuskan turun sebentar untuk membasuh muka, sementara Dina dan Raka tetap di dalam mobil dengan pintu terkunci. Permisi, Kek. Ini jalan tembus ke arah Kendal. Ya? Tanya Aris pada seorang kakek yang sedang duduk menyeduh kopi hitam. Bau kopinya aneh, pahit dan menyengat seperti kemenyan yang dibakar. Kakek itu tidak mendongak. Jemarinya yang kurus dan hitam gemetar saat memegang cangkir. Jalan ini tembus kemana saja kau ingin sampai. Cah bagus. Tapi ingat satu hal. Kakek itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya katarak, memutih seluruhnya, namun seolah bisa menatap langsung ke dalam sukma Aris. Apa itu, Kek? Aris merasa tengkuknya meremang. Jangan pernah menjawab jika ada suara yang memanggil namamu dari arah belakang. Dan jangan sesekali menginjak rem jika kau melihat ada pengantin berdiri di tengah jalan. Teruslah melaju, atau kau akan menjadi bagian dari aspal ini. Aris tertawa canggung, mencoba menganggap itu hanya gertakan orang tua desa. Ah, kakek bisa saja. Terima kasih informasinya. Saat Aris kembali ke mobil dan mulai melaju, Dina bertanya dengan wajah cemas. Apa katanya? Mas, kok wajahmu pucat? Bukan apa-apa, Din. Cuma pesan supaya hati-hati saja. Orang tua zaman dulu kan memang suka menakut-nakuti. Jawab Aris sambil memaksakan senyum. Namun, saat ia melirik ke kaca spion, warung kopi dan kakek tadi sudah hilang. Yang ada hanyalah semak belukar lebat dan kegelapan yang pekat. Mas, tadi kakek itu tidak punya bayangan. Ya? Bisik Dina pelan. Suaranya bergetar hebat. Aris diam, tangannya menggenggam kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Cahaya lampu depan mobil Aris seolah ditelan oleh kegelapan hutan jati alas roban yang seakan merapat ke arah jalan. Tiba-tiba, suhu di dalam kabin merosot tajam. Hawa dingin yang tidak wajar menusuk hingga ke tulang, membuat AC mobil terasa seperti hembusan angin kutub. Dari celah-celah pepohonan, kabut putih tebal mulai merayap naik. Namun, ini bukan kabut biasa. Konsistensinya pekat, bergumpal-gumpal seperti kapas basah, dan yang paling mengerikan, kabut itu berbau amis, perpaduan antara darah segar dan besi berkarat. "Mas, pilih-pilih. Aku tidak bisa lihat jalan sama sekali," bisik Dina. Tangannya gemetar hebat saat memegang tas tasbih di pangkuannya. Aris memicingkan mata, berusaha mencari marka jalan. Aneh, kenapa kabutnya cuma di depan kaca kita saja? Di spion belakang sepertinya bersih. Tiba-tiba, Raka yang sedari tadi terlelap di kursi belakang, duduk tegak dengan mata melotot. Ia menempelkan wajahnya ke kaca jendela samping yang tertutup rapat. "Ayah, lihat. Ada kakak laki-laki lari di samping mobil kita. Dia tidak punya sepatu. Yah, kakinya bolong-bolong." Dina langsung menoleh ke belakang, menyambar bahu anaknya. "Raka, jangan bicara sembarangan. Tidur lagi. Nak, ayo, baca doa." "Tapi Bu, dia pegang pintu mobil kita. Dia mau ikut," teriak Raka histeris. Plak, plak, plak. Suara itu terdengar jelas. Suara telapak kaki telanjang yang basah menghantam bodi mobil dengan ritme yang cepat, mengimbangi kecepatan mobil 60 km per jam. Aris memberanikan diri melirik spion samping. Tidak ada orang. Namun ia melihat cetakan tangan berlumpur muncul satu persatu di kaca jendela luar, seolah-olah sesuatu yang kasat mata sedang mencoba memanjat masuk. "Mas, jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan berhenti," teriak Dina saat melihat Aris hendak menginjak rem karena kaget. "Aku tahu, tapi setirnya berat sekali. Din, seperti ada yang menggelayuti ban depan." Aris mengerang, urat-urat di lengannya menegang hebat melawan kemudi yang mendadak liar.
Sudah hampir 2 jam mereka berkendara sejak melewati warung kopi misterius itu. Namun pemandangan di luar tidak berubah sedikit pun. Aris menyadari pola yang mengerikan. Setiap 10 menit, mereka akan melewati sebuah pohon beringin tua yang dilingkari kain kuning, diikuti oleh papan penunjuk jalan yang miring bertuliskan, Desa Sekarwangi 5 km. Ini tidak mungkin. Kita sudah melewati papan itu 5 kali. Mas, kita berputar-putar di tempat yang sama. Dina mulai menangis sesenggukan. Aris memukul kemudi dengan frustrasi. Sayal. GPS-nya mati, sinyal HP sos semua. Bagaimana mungkin kita terjebak di jalur lurus tapi berputar? Yah, kakak yang tadi sekarang ada di atas atap, ucap Raka dengan nada datar, seolah-olah ia sedang menceritakan hal biasa. Creak, duck. Suara cakaran logam terdengar dari atap mobil. Sesuatu yang sangat berat mendarat di atas sana, hingga langit-langit mobil melesat ke bawah beberapa sentimeter. Aris dan Dina mendongak ngeri melihat kain plafon mobil mereka perlahan membentuk siluet kepala manusia yang menekan dari luar. Din, ambil air mineral itu. Siram ke kaca depan, perintah Aris. Untuk apa, Mas? Lakukan saja. Ini bukan kabut, ini ilusi. Dina membuka tutup botol dan memercikannya ke arah kaca depan sambil merapalkan ayat kursi. Seketika, pemandangan berubah. Jalanan yang tadinya terlihat aspal mulus, sebenarnya adalah jalan tanah berbatu yang hanya beberapa inci dari bibir jurang. Jika Aris tidak segera membanting setir ke kanan, mereka akan terjun bebas ke kegelapan abadi.
Mesin mobil mendadak batuk-batuk sebelum akhirnya mati total tepat di depan sebuah bangunan kayu reot. Di papan atasnya tertulis, "Warung Berkah." Namun suasananya jauh dari kata berkah. Lampu neon yang berkedip-kedip memberikan kesan horor pada sosok wanita yang berdiri di depan pintu. Wanita itu mengenakan kebaya hijau lumut yang sangat kuno. Wajahnya tertutup bedak putih tebal yang retak-retak, dan senyumnya tidak pernah pudar, bahkan saat ia tidak berbicara. "Oyo mampir. Nok. Perjalanan masih panjang. Perlu tenaga untuk sampai ke sana." Suara wanita itu mendayu, seperti angin yang melewati celah bambu. Aris turun dengan ragu, merasa perlu meminta air radiator atau bantuan. "Maaf Bu, mobil saya mogok. Apa ada bengkel dekat sini?" Wanita itu hanya menunjuk ke arah meja kayu di dalam warung. Di sana tersedia piring-piring berisi makanan. "Makan dulu. Ini kesukaan suamimu." "Enduk," ucapnya sambil menatap Dina yang masih di dalam mobil. Dina turun dengan perasaan tidak enak. Saat ia mendekati meja, indera penciumannya yang tajam menangkap bau yang salah. Ia melihat suaminya hampir mengambil sebuah rempeyek dari piring. "Mas, Berinci, lihat benar-benar apa yang kamu pegang," teriak Dina. Aris tersentak. Saat matanya fokus, rempeyek di tangannya berubah menjadi potongan telinga manusia yang kering dan penuh ulat. Nasi putih di piring adalah gundukan belatung yang menggeliat, dan kopi hitam yang mengepul itu adalah darah kental yang sudah membusuk. Wanita itu tertawa, suara tawa yang berubah menjadi lengkingan tinggi. "Kenapa tidak dimakan? Ini kan daging segar dari mereka yang lewat sebelum kalian." "Lari, Mas. Masuk mobil." Dina menarik kerah baju Aris. Mereka melompat ke dalam mobil dan secara ajaib, mesin langsung menyala saat kunci diputar. Di belakang mereka, wanita itu berdiri di tengah jalan, wajahnya kini terbelah dua, menunjukkan rahang yang penuh gigi runcing.
Keadaan di dalam mobil semakin mencekam. Raka yang tadinya pingsan setelah kejadian itu, tiba-tiba terbangun. Namun, ia tidak menangis. Ia duduk tegap, menatap lurus ke arah jalan dengan tatapan kosong. "Mas, lihat Raka." Basic Dina Ketakuten. Raka. "Sayang, kamu bangun?" tanya Aris sambil melirik spion tengah. Raka menulia palahan. Lehernya mengeluarkan suara kerak yang mengerikan, seolah tulangnya bergeser. "Raka sudah tidak ada di sini. Dia sedang bermain di bawah jembatan dengan teman-temanku," ucap Raka dengan suara bas yang berat, sangat tidak mungkin keluar dari tenggorokan anak 7 tahun. "Siapa kau?" "Keluar dari tubuh anakku," teriak Aris sambil menginjak rem mendadak hingga mereka semua terhentak. Sosok di dalam tubuh Raka itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang mendadak hitam. "Aku adalah yang kalian tabrak di kilometer 19 tadi. Kalian tidak minta izin. Kalian tidak permisi." Dina menangis histeris. Ia mengambil botol minyak kayu putih dan mengoleskannya ke kening Raka sambil merapalkan doa-doa penghancur jin. Kabin mobil berg eta hebat. Suara-suara benturan terdengar dari pintu kanan, kiri, dan belakang. Seolah-olah ada puluhan orang yang sedang memukuli mobil mereka dari luar. "Pergi, pergi kau makhluk terkutuk!" Dina berteriak tepat di depan wajah Raka. Seketika, Raka tersentak hebat. Matanya berputar ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Lalu ia jatuh terkulai ke pangkuan Dina. Di saat yang sama, bau bangkai yang menyengat memenuhi mobil. Dan Aris merasakan kursi pengemudinya ditendang-tendang dari belakang oleh sesuatu yang tak terlihat.
Mobil melaju memasuki sebuah pemukiman yang sangat rapi. Rumah-rumah joglo berjejer di sisi kiri dan kanan jalan. Lampu-lampu obor terpasang di setiap depan rumah. Namun, ada yang salah dengan penduduknya. Puluhan orang berdiri di pinggir jalan, seolah menyambut kedatangan mereka. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa yang lengkap. Namun saat lampu mobil menyorot wajah mereka, Dina menjerit tertahan. Mereka tidak memiliki mata, hidung, maupun mulut. Wajah mereka hanya lapisan kulit rata yang licin. "Mas, jangan berhenti, tolong. Jangan berhenti di sini," isak Dina. Tiba-tiba, seorang pria tanpa wajah berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah nampan. Aris tidak punya pilihan selain memperlambat mobil. Pria itu mendekat ke jendela pengemudi dan mengetuk kaca dengan kuku yang panjang dan hitam. "Buka, setoran nyawa belum lengkap." Suara itu muncul di pikiran Aris. "Pergi." Aris menginjak gas, namun ban mobilnya selip, hanya berputar di tempat seolah-olah aspal itu berubah menjadi lumpur hisap. Penduduk tanpa wajah itu mulai mendekat, mengerumuni mobil, menempelkan telapak tangan mereka yang dingin ke kaca hingga seluruh mobil tertutup oleh bayangan tubuh mereka. "Zikir, Din." Zikir yang keras. Aris berteriak sambil terus menekan pedal gas sedalam-dalamnya. Suara raungan mesin mobil beradu dengan suara gumaman ribuan orang tanpa mulut tersebut.
Setelah berhasil lolos dari desa tersebut, mereka sampai di jembatan Kali Keruh. Jembatan besi tua itu berwarna merah menyala, tampak kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Di tengah jembatan, sebuah pemandangan mengerikan menghadang. Seorang wanita mengenakan gaun pengantin putih yang sudah compang-camping dan berlumuran darah berdiri membelakangi mereka. Ia sedang menyeret sesuatu yang besar, sebuah karung yang terus meronta-ronta dan mengeluarkan suara tangisan manusia. "Mas, itu seperti suara ibu." Dina histeris saat mendengar suara dari dalam karung tersebut. Jangan tertipu, Din. Itu tipu daya mereka. Aris mencoba tetap fokus, namun hatinya hancur melihat sosok di depan sana. Wanita pengantin itu berbalik. Wajahnya hancur, rahang bawahnya hilang, dan matanya hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Ia mengangkat tangannya, dan seketika mobil Aris terangkat dari aspal. Ban mobil berputar di udara. "Kalian tidak bisa pulang, tempat kalian adalah di sini, bersama kami yang terlupakan," ucap pengantin itu. Mobil mulai miring ke arah pagar jembatan yang rendah. Di bawah sana, sungai dengan air hitam pekat menunggu untuk menelan mereka. Aris melihat ribuan tangan pucat menjulur dari dalam air, melambai-lambai menanti jatuhnya korban baru. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil keluargaku." Aris mengambil kunci pas dari bawah kursi dan melemparkannya ke arah kaca depan hingga pecah. Lalu ia meneriakkan takbir dengan sisa kekuatannya.
Ledakan suara takbir Aris seolah memecah dimensi gelap tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara sayup-sayup azan subuh dari kejauhan. Suara itu terasa seperti air dingin yang menyiram api. Sosok pengantin di jembatan itu terbakar, berubah menjadi abu yang terbang ditiup angin. Jembatan merah yang megah tadi lenyap, berganti menjadi jembatan kayu kecil yang sudah lapuk dan nyaris ambruk. Mobil Aris terbanting kembali ke tanah dengan keras, menyebabkan dua ban depannya pecah. Cahaya matahari pertama mulai menyembul dari balik bukit. Aris membuka pintu mobil dengan susah payah. Ia jatuh tersungkur di atas tanah yang basah oleh embun. Saat ia menoleh, ia menyadari mereka berada di tengah hutan jati yang sangat lebat, jauh dari jalan setapak manapun. "Mas, kita masih hidup." Dina keluar sambil menggendong Raka yang sudah sadar namun tampak linglung. Aris tidak menjawab. Ia melihat ke arah mobilnya. Di seluruh bodi mobil, terdapat ratusan bekas telapak tangan berlumpur, dan di atap mobil, ada bekas cakaran dalam yang menembus logam. Seorang kakek pencari kayu bakar melintas dengan wajah terheran-heran. "Astaga, Gusti. Bagaimana bisa mobil ini masuk ke sini? Ini jalan buntu, Mas. Di depan sana itu jurang yang tidak ada dasarnya. Sejak semalam saya dengar suara mobil meraung-raung di sini, tapi saya tidak berani mendekat." Aris hanya bisa terduduk lemas. Ia teringat pesan kakek di warung kopi pertama, jangan pernah menoleh. Ia menyadari, jika semalam ia sempat menyerah atau turun dari mobil lebih lama, nama mereka mungkin hanya akan menjadi bagian dari legenda urban di jalur tersebut. Mudik tahun ini tidak akan pernah ia lupakan. Bukan karena kemacetannya, tapi karena ia tahu, di celah-celah aspal jalur tengah, ada dunia yang selalu lapar akan jiwa-jiwa yang tersesat.
Rumah orang tua Aris di sebuah desa di pinggiran Kendal tampak tenang pagi itu. Aroma melati dan masakan opor ayam menyambut mereka. Namun keceriaan Idul Fitri terasa hambar bagi Aris, Dina, dan Raka. Mereka sampai dengan mobil yang penuh baretan dalam dan ban cadangan yang dipasang terburu-buru. Ya Allah, Aris. Kamu kenapa? Kok mobilnya hancur begini? Ibu Aris berlari keluar. Wajahnya penuh kekhawatiran saat melihat anak mudiknya turun dengan mata cekung dan wajah pucat pasi. Aris hanya memeluk ibunya erat-erat tanpa suara. Dina di sampingnya hanya menunduk. Tangannya terus menggenggam tangan Raka yang mendadak menjadi pendiam. Sore harinya, setelah suasana sedikit tenang, Aris mencoba mencuci mobilnya. Ia ingin menghilangkan jejak lumpur hitam yang menempel di bodi mobil. Saat ia menyemprot bagian bawah spakbor, ia tersentak. Lumpur itu tidak kunjung hilang, dan saat ia menyentuhnya, baunya persis seperti tanah kuburan yang baru digali, dingin dan lembab. Di dalam kabin, Dina menemukan sesuatu di bawah kursi belakang, tempat Raka duduk semalam. Sebuah bungkusan kain kafan kecil seukuran ibu jari, persis seperti yang ia lihat di warung misterius itu. Dina menjerit kecil, membuangnya ke tempat sampah, lalu segera membakarnya sambil terus merapal doa. Malamnya, saat semua orang sudah terlelap, Aris terjaga karena mendengar suara gesekan di kaca jendela kamar. Creet, creet. Suaranya persis seperti cakaran logam yang ia dengar di atap mobil di jalur alas roban. Aris memberanikan diri mengintip dari balik gorden. Di bawah pohon mangga di halaman rumah ibunya, ia melihat sesosok pria tanpa wajah berdiri mematung. Pria itu mengenakan pakaian adat yang sama dengan orang-orang di desa Sekarwangi. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mobil MPV putih milik Aris yang terparkir di halaman, lalu perlahan menghilang bersama angin malam yang membawa bau amis besi. Aris terduduk di tepi ranjang, keringat dingin membasai punggungnya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka mungkin sudah keluar dari jalur itu, tapi jalur itu tidak pernah benar-benar melepaskan mereka. Raka, yang tidur di antara Aris dan Dina, tiba-tiba mengigau kecil dalam tidurnya. Ayah, kakak pengantinnya titip salam. Katanya, kunci mobilnya jangan lupa dicabut, karena dia mau pinjam lagi tahun depan. Aris Tapaku. Ia menatap kunci mobil yang tergeletak di atas meja rias. Kunci itu kini berwarna kemerahan, seolah-olah baru saja dicelupkan ke dalam darah segar yang tidak bisa kering.